Mudah-mudahan luar biasa ya. So, pada malam hari ini saya Bernardus Wijaya dari Sukor Sekuritas. Pada malam hari ini saya akan membawakan suatu tema yang tentunya akan sangat menarik ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers. Di mana pada malam hari ini kami atau Sukor Sekuritas akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa dalam C-Talks atau CEO Talks yang kedua dengan bintang tamu kita CEO dari Adi Sarana Armada, yaitu Bapak Projo Sunaryanto. Dan pada hari ini tema yang akan kita bawakan adalah menguak strategi emiten asa melalui ekspres kurir antar aja untuk tetap bertumbuh di masa pandemi. Akan tetapi sebelum kita mulai, tentunya kita akan ada market update terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira kondisi market akhir-akhir ini seperti apa. Saya akan tampilkan chart IHSG. Dan IHSG saat ini sedang pada masa konsolidasi, di mana titik supportnya adalah antara 5.000 sampai 5.150. Dan saat ini kecenderungannya adalah masih sideways, di mana tentunya saat ini kita masih menunggu mengenai laporan keuangan kuartal 2 di tahun 2020 yang akan rilis paling lambat akhir minggu ini, dan juga adalah berkaitan tentang pengumuman GDP yang akan dirilis kurang lebih minggu yang akan datang. Tentunya kedua pengumuman ini merupakan pengumuman yang sangat dinanti-nanti oleh para investor dan juga para trader, dan tentunya seperti kita sampaikan, untuk cuan troopers kita punya grup Telegram yang menarik banget, di mana kita udah beberapa kali bersama-sama cuan dari saham ataupun cut loss dari saham. Karena tentunya cut loss dari saham juga merupakan bagian dari perjuangan seorang trader saham. Dan hari ini kita telah mencetak keuntungan dari saham Cepin, walaupun kita masih berada di dekat titik stop loss ada di saham BSDE dan juga MNCN. Mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama, dan mudah-mudahan result yang kita dapatkan dari pelajaran kita, perjuangan kita, dan tentunya semangat bareng cuan troopers tentunya akan terus berjalan. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen join cuan troopers bisa klik link di pin message di e-form.sukorsekuritas.com dan kita akan langsung diskusi bareng di grup tersebut jika teman-teman sudah punya rekening Sukor Sekuritas. Nah teman-teman, sebelum kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yaitu Pak Projo, tentunya saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa sih emiten asa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Saya akan bacakan secara singkat apakah itu emiten asa. Jadi emiten asa ini didirikan pada tanggal 17 Desember 1999, di mana asa ini mengawali bisnisnya dari penyewaan kendaraan dengan jaringan nasional. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan bertumbuh dan memiliki berbagai lini bisnis, antara lain bidang jasa penyewaan, kemudian jasa lelang kendaraan, jasa penyediaan jurumudi, dan layanan logistik yang mengarah kepada end-to-end logistik. Dan pada tahun 12 November 2012, ASA telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan IPO dan melepas 40,03% sahamnya ke masyarakat. Kemudian, saat ini tercatat lebih dari 25.000 armada kendaraan yang dikelola dalam bisnis rental ASA. Selain itu, ASA juga mengelola lebih dari 4.000 jurumudi yang didukung oleh 33 jaringan bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani lebih dari 1.800 perusahaan di seluruh Indonesia. Dan tahun 2020 juga ASA juga melengkapi layanan car sharing di bawah platform aplikasi Share Car. Nah, yang luar biasa lagi, untuk mendukung bisnis penjualan mobil bekasnya, pada tahun 2019 emiten ASA telah mengakuisisi balai lelang kendaraan kedua terbesar di Indonesia dan menjadikan anak usaha ASA di bidang lelang mobil bernama JBA.
Dan JBA merupakan suatu balai lelang otomotif terbesar di Indonesia dengan kantor lelang yang terbesar di seluruh Indonesia, di mana lelang bisa dilakukan secara offline maupun online. Kemudian untuk melengkapi platform jual beli mobil di internet, ASA juga telah membentuk anak usaha bernama Caroline, di mana customer dapat membeli dan menjual kendaraan mereka melalui website www.caroline.id. Nah, selain itu dalam pengembangan bisnis logistiknya, emiten ASA juga udah mengarah ke arah end-to-end logistik, di mana di tahun 2019 ASA membentuk Triadi Bersama yang merupakan perusahaan penyedia layanan ekspres kurir berbasis teknologi dengan brand Antar Aja. Jadi teman-teman yang udah biasa pakai Tokopedia, pakai Shopee dan lain-lain, udah kenal pasti namanya sama brand Aja atau Antar Aja ini. Dan Antar Aja ini memiliki layanan yang berbeda dari kompetitor lainnya, yaitu mulai dari proses pick up, kemudian penjual dalam waktu yang cepat, kemudian Antar Aja juga memberikan layanan real time tracking, di mana selama proses operasional berlangsung, status akan otomatis terkirim di ponsel Anda. Nah, kemudian tentunya saat ini kita akan penasaran juga dengan CEO dari Antar Aja atau CEO dari ASA, yaitu Bapak Projo Sunaryanto. Dan beliau ini merupakan lelaki kelahiran Malang, 11 November 1959, dan juga masih aktif mengajar di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau ini memiliki pendidikan sarjana ekonomi dan magister akuntansi dari Universitas Indonesia. Dan Pak Projo ini sudah sangat berpengalaman di berbagai bidang, mulai dari Presidir PT Brahmaya Sabahtera sampai tahun 2020, Presidir PT Serasi Autoraya sampai dengan tahun 2005, Direktur Astra Mitra Venture, kemudian Direktur Preskom Toyo Fuji Logistik, Komisaris PT Serasi Autoraya, dan CEO PT Astra International Toyota Sales Operation Auto 2000 sampai 2010, sebelum akhirnya kali ini berjuang bersama dengan perusahaan ASA. Nah, tidak berlama-lama lagi, sekarang kita akan langsung kehadiran bintang tamu kita dalam acara C-Talks kedua kita dengan emiten ASA, yaitu dengan bersama Pak Projo. Oke, selamat malam Bapak Projo. Ya, selamat malam Pak Projo. Malam, suaranya dengar? Clear Pak, jelas sekali. Jelas. Jelas ya, oke. Apa kabar Pak Projo? Baik. Gimana? Yes. Salam sehat buat semua. Yes, salam sehat semuanya, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak dari Sukosukitas atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Projo untuk hadir memberikan edukasi kepada para support cuan troopers, yaitu sebutan komunitas kita, di mana mereka ini benar-benar pengen tahu lebih lanjut mengenai emiten ASA yang Bapak pegang. Mungkin Pak Projo bisa share sedikit tentang perusahaan ASA yang Bapak pegang. Oke, jadi sebenarnya ASA atau kita kenal dengan Adisarana Armada itu ada 3 pilar bisnis utamanya, yaitu satu ekosistem mobility, car rental, terus ada share car, dan logistik juga ada pilar yang lain adalah end-to-end logistik. Itu ada logistik untuk tracking dan juga last mile, Antar Aja. Kemudian pilar ketiga adalah ekosistem dari balai lelang, auction. Jadi kita ada balai lelang, ada juga marketplace untuk otomotif. Jadi ada 3 pilar ini yang menjadi kegiatan utama dari Adisarana Armada. Bisnis rental ini sebenarnya tadi sudah disebutkan kita memiliki 25.000 fleet ya. Jadi memang asetnya besar. Jadi asetnya itu banyak kan mobil ya. Jadi aset ASA itu per hari ini itu sudah 5 triliun lebih. Wow. Jadi bisnisnya heavy asset. Itu mengapa akhirnya kita berkembang membutuhkan bahwa kalau heavy asset itu kan equity ratio-nya juga tinggi ya. Nah, kita harus cari bisnis yang like asset. Makanya kita masuk ke bisnis auction, di mana auction itu adalah commission base. Ya,
Jadi tahun lalu kita udah melelang kira-kira 44.000 unit mobil. Ya, tapi ini fee-based, jadi kita nggak membeli mobilnya, tetapi kenapa kita bikin balai lelang? Karena mobil setelah 4 tahun kita pakai, biasa kita jual kan. Yes. Pada waktu cuci mobil ini, kita maunya GCG-nya lebih bagus, jadi kita balai lelang supaya buyer dan sellernya itu lebih transparan. Nah itu akhirnya ada bisnis perusahaan-perusahaan seperti leasing, banking, yang KPM itu native sama kita untuk jual gitu. Kebetulan memang tahun lalu itu semua leasing company harus menjual mobilnya, yang tarikan harus lewat balai lelang. Yeah. Nah itu yang membuat kita sudah turun. Ya. Nah kemudian kita akan menyewakan mobil itu B2B, ya. Jadi kepada korporasi dan sewanya rata-rata jangka panjang 2-4 tahun lah rata-rata itu. Nah pada waktu mereka menyewa mobil, mereka juga minta bisa nggak transportasi barangnya dikelola sama kita. Nah, itu akhirnya muncul bisnis logistik. Nah, setelah kita jalani logistik, kemudian kita kan juga banyak juga mikirkan bahwa tren ke depan ini, yang namanya e-commerce bisnis itu kan growing-nya eksponensial. Betul. Ya, itu, kalau mau cari bisnis, ya ikut arah angin. Ya, supaya anginnya lagi kenceng di e-commerce, ya kita melayanin, karena kalau e-commerce-nya banyak, gede, yang ngirim kan perlu banyak nih, walaupun sudah ada existing player, kita juga ingin ikut ke sana dengan teknologi yang lebih baik gitu, supaya last mile, ya. Jadi itu Antraja kita bentuk. Nah itu singkat story-nya daripada Adisarana Armada. Nah kemudian ada satu bisnis lagi yang mengenai driver. Ya. Kita tadi Pak Benar sudah cerita, driver di ASA ini dipisahin PT-nya. Ya, kenapa? Karena kalau kita di bisnis ini driver itu ujung tombak. Ya, yes. Jadi benar-benar kalau driver itu harus ada career path. Kalau enggak 20 tahun jadi driver terus. Ya kan? Betul. Maka di kita itu ada pendidikan, dia menjadi koordinator, menjadi kanwilnya, kemudian bisa jadi manajernya, bisa jadi direkturnya, itu khusus untuk menangani driver. Nah, driver ya. Kita itu seperti itu. Oke Pak. Nah kemudian Pak, kembali lagi saat ini di masa pandemi. Seperti disampaikan Bapak, ada 3 bisnis yang Bapak miliki di perusahaan ASA, yaitu ada sewa kendaraan, kemudian penjualan kendaraan bekas atau auction ya Pak ya, dan juga delivery. Apakah ketiga pilar bisnis ini terdampak dengan adanya COVID-19 ini di masa pandemi? Jadi terdampak sih pasti ya, cuman ada yang negatif, ada yang positif gitu. Ya. Jadi kalau seperti bisnis car rental, kebetulan customer-nya kan B2B. Ya. Nah, perusahaan yang menjadi customer kita ini, nah kebetulan juga pemilihan customer-nya bagus, sehingga pada waktu sampai akhir quarter kedua ini, itu yang early termination, maksudnya putus kontrak, itu sekitar 1-2% aja. Tetapi kita juga dapat order baru gitu. Kenapa dapat order baru? Karena perusahaan-perusahaan yang udah mulai melakukan efisiensi, uangnya kan untuk capex nggak ada. Betul. Mereka lebih banyak OPEX-nya bisa kan. Nah, dengan sewa itu mereka transportasinya bisa di-tackle, tapi capex-nya bisa dikurangi. Betul. Kedua juga perusahaan-perusahaan seperti logistik, e-commerce lain ya, kemudian juga FMCG, perusahaan-perusahaan FMCG itu growing, termasuk banking ada juga yang growing. Jadi itu membuat positioning daripada bisnis rental itu lebih stabil. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa bisnis kita terdampak dari rental sih terdampak, tapi 1-2% aja. Nah, kemudian bisnis yang paling kena itu pada waktu kemarin PSBB itu adalah auction. Ya. Auction itu kalau kita biasanya tiap bulan melelang 4.000 unit. Hasil lelangnya itu 4.000 unit. Tapi kemarin pada waktu April dan Mei itu ditutup, nggak boleh kumpul, maka nggak bisa buka balai lelang. Ya, nah, kebetulan memang kita udah menyiapkan lelang online. Akhirnya dengan melakukan lelang online, kita bisa berhasil melelang mobil sekitar 2.000-an. Jadi drop kira-kira 40%. Ya. Jadi 2 bulan itu benar-benar seluruhnya full online. Karena tidak bisa dilakukan kumpulin orang. Nah,
bulan Juni itu udah ternyata luar biasa. Jadi bulan Juni itu penjualan lewat lelang ini naik jadi 4.000 unit, lebih dari 4.000. Nah, problem daripada bisnis lelang ini pada waktu 2 bulan yang lalu, satu PSBB, kedua finance company juga lagi relaksasi, ya. Iya. Karena relaksasi menyebabkan bahwa penjualan mobil bekas juga siapa yang mau pakai gitu kan, jalanan juga nggak boleh, nggak ada yang lewat gitu. Nah itu menyebabkan 2 bulan itu drop. Tapi hari ini itu leasing company kan juga harus memperbaiki NPL ratio-nya. Jadi mereka mulai keep lending. Nah itu yang membuat pergerakan daripada mobil bekas ya. Nah kemudian yang opportunity yang lain adalah bahwa kalau sekarang orang sudah menghindari public transport, mungkin 1-2 tahun ini orang takut naik public transport, ya kan? Nah, tapi beli mobil ya mobil bekas lah yang dia beli, karena mobil baru manufacturing-nya juga lagi stop production. Yes. Kemudian ya cari mobil yang lebih relatif harganya lebih murah gitu kan. Nah itu bisnis mobil bekas menurut saya tetap growing. Nah komponen yang ketiga Antaraja ini itu luar biasa naiknya ya. Jadi growingnya itu signifikan. Kenapa? Karena di Antaraja ini itu melayani e-commerce. Jadi karena COVID orang kan takut ke jalan keluar ya, ke outlet-outlet kan takut. Nah, kebetulan kita ini Antaraja pick up and deliver. Karena kita ada sistem, maka kita lakukan pick up and deliver. Kita ini bedanya dengan seperti ojek online. Kalau ojek online kan one to one, jatuhnya mahal. Betul. Nah, kalau kita ada hubnya, sehingga walaupun itu nggak pengaruh jarak, buat kita same day itu nggak terlalu pengaruh jarak, karena kita ada hubnya. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya masyarakat sudah mulai memikirkan bagaimana satu less contact, ya kan? Kedua cost-nya bisa efisien. Nah, itu yang menyebabkan bisnis daripada Antaraja ini growing. Oke, jadi Antaraja ini memiliki additional advantage dibandingkan dengan kita menggunakan armada transportasi atau logistik lainnya Pak ya, seperti yang instan, yang Gojek atau maupun Grab, kemudian yang jarak jauh maupun tetapi Antaraja ini bisa melakukan pengiriman barang di daerah yang sama, same day, dengan biaya yang lebih murah, dan bisa keluar kota juga Pak ya, dengan waktu lebih cepat dan lebih murah. Ya, luar kotanya mungkin nggak same day ya, luar kotanya mungkin next day, karena akan jarak ya. Tapi kalau yang dalam kota bisa same day, bisa regular, bisa yang next day gitu. Jadi ada 3 produk lah. Tapi di samping itu kita juga mulai memasarkan yang B2B ya, melayani B2B. Tujuan Antaraja ini samping menciptakan lapangan kerja, juga sebenarnya untuk UKM-UKM ini kan sebenarnya perlu untuk yang antar nih, ya kan? Nah, kita juga perlu bantuin seperti itu. Jadi next-nya mungkin social commerce menjadi next market buat kita. Oke Pak. Kemudian berdasarkan laporan keuangan nih Pak, di laporan keuangan kuartal 1, kita melihat bahwa penghasilan atau pendapatan usaha dari jasa pengiriman jauh lebih meningkat dari 295 juta rupiah menjadi 100 miliar di tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari revenue jasa pengiriman. Apakah kedepannya ASA ini juga akan lebih berfokus kepada jasa pengiriman dan mentargetkan jasa pengiriman sebagai revenue penghasilan revenue terbesar dibandingkan sewa atau penjualan, atau bagaimana Pak Projo? Jadi kalau bisnis sewa itu kan kalau mau growing kita harus beli mobil kan? Betul. Berarti asetnya nambah terus kan? Dan itu investasinya besar, ya kan? Tetapi kalau seperti kurir itu kan sebenarnya variable cost-nya paling banyak ya, aset lah itu. Jadi ke depan itu kita itu pasti volume daripada Antaraja itu akan melebihi bisnisnya daripada rental. Ya, contoh lah, kalau misalnya target sampai 2 juta parcel per day, hari ini sih sudah 200.000 per day. Ya. Nah, ini baru kira-kira kan setahun ya. Makanya kemarin report kemarin, tahun lalu kan sedikit revenue-nya, kontribusinya. Betul. Tapi tahun ini kan naiknya luar biasa. Tapi belum full year gitu kan. Nah, kalau ke depan 2-3 tahun lagi, itu kalau kita bisa ngirim sampai 1 juta parcel per day, itu kalau dikaliin dengan 10.000 aja udah berapa itu.
ya kan? Jadi Betul. dari segi top line itu akan luar biasa besar di namanya di last mile ini. Tetapi core bisnis kita tetap di rental karena di sini bisa dapat sinergi kita. Oke. Kalau Nah, jadi dari itu yang sebenarnya tikernya kita kan sekarang ini masuk kelompok transportasi ya. betul. Nanti akan pindah ke logistik itu mestinya. Sehingga Oke, oke. investor asing lebih seksi lah kalau melihat ini sebagai logistik bisnis gitu. Oke, Pak. Kalau kedepannya target Bapak komposisi penjualan dari masing-masing pilar berapa persen, Pak? Kedepannya yang diharapkan. Ke depan itu kalau 5 tahun ke depan mungkin bisnis rental itu kontribusinya sekitar 30%. Ya. Tetapi mungkin 60% itu bisnisnya dari logistik tadi, e-commerce tadi. Oke. Jadi strateginya tuh Bapak berkolaborasi partnership dengan para e-commerce seperti Tokopedia, Ya, Shopee, JD.id dan lain-lain. benar, benar. Tapi kan kalau itu nggak cuma itu. Jadi kalau kita sudah dapat volume, kita kan juga masuk bisnis yang lain seperti sosmed commerce ya, kemudian juga B2B ya, kemudian juga dokumen, gitu kan, dokumen standing kan juga ada. Terus food industry ya kan, nah, Iya, itu semua juga market. Kemudian mungkin ada cold chain ya kan, kirim barang-barang freezer kan sebetulnya itu marketnya luar biasa sekarang karena orang kan belanjanya udah nggak mau ke pasar tapi maunya adalah barang-barang frozen gitu. betul. Nah, itu ada market sendiri. Oke, Pak. Nah, kemudian Pak, kita melihat saat ini persaingan bisnis, terutama di transportasi dan logistik itu luar biasa kencang. Karena ada berbagai macam brand yang untuk delivery, distribution, maupun berbagai macam brand yang untuk melakukan sewa kendaraan maupun penjualan kendaraan bekas. Nah, strategi apa yang akan dilakukan ASA untuk melakukan diferensiasi dengan para kompetitor supaya tetap menjadi market leader dibandingkan dengan lainnya? Oke, karena ketiga pilar bisnis ini kan sebenarnya logistik lain-lain ini itu kan service industri ya, industri Ya, jasa. Nah, industri jasa itu yang menjadi value itu adalah bagaimana quality service, ya. Karena kalau misalnya rental mobil, ya, siapapun bisa beli mobil, ya kan, kemudian disewain gitu kan. Tetapi mengurusnya dia seperti mobil kalau 4 tahun ya, begitu kita dapat kontrak 4 tahun seperti orang kawin itu 4 tahun ya, harus dilayani dengan baik. Gitu kan. Nah, kemudian yes, juga kalau delivery, ya kita yang penting harus menyerahkan apa? Harus janji tepat waktu, quality-nya lebih baik, nggak hilang, nggak rusak barangnya. Kemudian juga bagaimana mengelola people, ya. People ini harus dikelola dengan kultur yang baik. Itu yang menyebabkan kita sebut kurir kita itu satria. Ya. Ya, dengan adanya satria itu mereka punya yang namanya pride to the sama mereka bahwa kalau seandainya kamu ngirim barang, kemudian mau ada orang mau anniversary, gitu, barangnya kirimnya baru 2 hari kemudian, kan no meaning kan? betul, Gak ada artinya barang itu dikirim. Nah, yes, terus menerus di brainstorming seperti itu, sehingga mereka sadar bahwa dia itu uh, me- menyerahkan atau mengantar momentum. Ya, momentum happiness karena orang kalau pesen parcel kan ngarepinnya datang nih, iya kan? ya, Nah, jangan sampai nggak datang nggak online gitu. Nah, itu semua yang kita di culture daripada si satria-satria itu kita tanamkan. Nah, karena buat saya sih itu lebih penting. Jadi kurir pasukan kita itu di situ. Jadi di bisnis ini kompetitifnya itu harus itu. Kedua juga harus pakai teknologi ya. Nah, teknologinya yang kita manfaatkan itu kebetulan kita kan ada shareholdernya ada SF Express. Ya. ya, SF Express itu salah satu kurir yang terbesar dan terbaik di China. Dan di mereka ini terkenal dengan teknologinya. Ya. Nah, ya, itu yang kita harapkan bahwa mereka bisa sharing teknologinya ke Indonesia. Nah, kita di sana yang menjadi partnernya dia di Indonesia, sehingga teknologi-teknologi yang di sana itu diterapkan di Indonesia, sehingga kita nggak pakai uang sekolah lagi.
Betul. Ya, jadi itu yang membuat mereka bisa menghitung density, kita bukanya di mana, outlet di mana, hub di mana, supaya nggak mubazir gitu. Jadi Betul. itu harus pakai algoritma, harus pakai yang namanya AI untuk menentukan lokasi mana yang paling padat gitu. Sehingga kurir kita itu nggak bergeraknya dari ujung ke ujung. Jadi kurir di ASA itu bergeraknya hanya 3 kilometer. Nah, itu yang menjadi kemungkinan ketemu dengan seller atau buyer yang sama, itu tinggi, sehingga orang jadi kenal gitu. Nah, itu lebih relationship lah, kalau menurut saya di kurirnya begitu. Kalau auction itu kita memang tetap melakukan. Yang kemarin waktu di FBB kan auctionnya cuma online. Betul. Ternyata hasilnya sekarang sebagian tetap mau online gitu. Nah, di online itu yang penting itu jangan di lelang itu yang penting jangan terjadi cornering. Maksudnya cornering apa? Bayarnya sedikit terus ngatur harga. Nah, Betul. itu harganya nggak naik. Sayang, kesian yang beli gitu kan. Yang beli dan yang jual itu ya nggak dapat harga yang transparan gitu. Nah, dengan adanya online, mereka bidding juga bisa online sehingga nggak bisa diatur itu. Ya, Betul. harga itu. Nah, di bisnis ini memang trust itu sangat penting. Jadi pelayanan dan trust itu sangat penting buat di bisnis ini. Yes. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, dua kunci sukses untuk menjaga diferensiasi ASA terhadap perusahaan lain adalah people dan juga teknologi. Nah, tentunya teknologi ini merupakan investment yang tidak murah buat suatu perusahaan. Dan kami mendengar bahwa di beberapa berita bahwa Bapak akan melakukan right issue ya, jika betul. Iya. Nah, dana dari right issue itu alokasinya untuk apa Pak? Gini, jadi pada waktu bulan April ya, kita di ASA itu mendapatkan facility 1 triliun dari Bank Mandiri. Ya. Nah, ini bukan right issue, tapi 1 triliun itu facility kredit untuk beli mobil aja. Yang ini untuk khusus beli mobil. Jadi selama ini pembayaran kita dari mobil dari bank-bank BCA, Mandiri, SNBC ya, itu ada juga gitu kan. Tetapi untuk yang namanya bisnis logistik Antraja ini, kita kan nggak ada kayak bila ada kolateralnya. Bisnis ini kan nggak ada kolateralnya. Ya. Itu makanya kita lakukan bridging kan dengan bank loan, tapi kan harus dilunasi. Nah, itu menyebabkan kita melakukan right issue, sebagian adalah untuk membayar kembali kredit pada waktu kita set up company itu, ya, set up Antraja kan pakai loan. Nah, itu kita bayar pakai right issue sebagian nanti untuk expansion gitu. Expansionnya apa? Expansionnya untuk beli automation, ya, automation sorting machine. Ya. Nah, yang kedua itu sebagian juga untuk membayar pada waktu kita akuisisi balai lelang dari Jepang, itu kan kita juga pakai loan, jadi itu kita lunasin sebagian juga. Jadi kalau di ASA itu cash flow-nya kita manage benar gitu. Jadi kalau yang mobil itu dari bank, ya, itu nggak cocok kalau pakai bonds atau pakai right issue gitu, karena itu tiap bulan kita ada collection ya kita bayar gitu kan. Jadi paling cocok itu financingnya adalah banking. Tapi kalau seperti tadi itu kan long term bisnis Antraja logistik itu kan long term. Ya. Jadi harus ya pakai equity juga gitu. Nah, itu makanya kenapa kita lakukan right issue. Kita harus matching bisnis model dan cash flow masing-masing perusahaan. Oke Pak Projo. Nah, buat teman-teman cuan troopers yang pengen bertanya langsung kepada Pak Projo selaku CEO dari ASA, dipersilakan untuk bertanya dan kita dari Support Sekuritas akan mendapatkan hadiah yang menarik Pak. Jadi kita baru aja promo karena corona ini kita memproduksi suatu face shield berjudul Cuan Troopers, di mana para cuan troopers bisa pakai ini supaya kita bisa menang dalam melakukan peperangan di era corona ini, terutama kemenangan di stock market, Pak. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Projo berkaitan tentang inovasi, tentang strategi maupun target kedepannya, teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini dan akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Support Sekuritas. Saya tadi baca juga pertanyaannya mengenai kapan Antraja ini bisa untung gitu kan. Antraja ini hanya baru bisa untung itu kalau delivery-nya udah 300.000 break even. Jadi itu akan di achieve tahun depan. Ya.
Jadi tahun depan kita akan break even, setelah itu ya kita baru bisa make profit lah. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik Pak, dari Elisan Kurniati 81. Tentunya people merupakan kunci penting dalam bisnis Pak Projo, bisnis ASA tersebut. Kenapa? Karena ASA nanti akan ada banyak people yang melakukan delivery, kemudian karyawan, driver, dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak menjaga kualitas dari driver maupun kurir, serta menjaga kekompakan para pegawai dalam menjaga nama baik ASA dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah? Oke. Jadi memang, jadi walaupun driver, kita juga sudah ngalamin juga. Kita ada 4.500 driver, kita sebenarnya didik mereka. Saya cuma bilangnya satu, pada waktu Anda jadi driver, ya itu orang yang di belakang Anda itu orang yang penting, ya kan, baru bisa pakai driver dong, ya kan, kalau nggak nyetir sendiri, ya kan. Nah, tapi kenapa kamu nggak dihargai sebagai driver, nggak pernah direspek sama si majikannya yang nyewa, gitu kan? Karena you harus respect kepada diri sendiri. Dia bilang, kalau dibilang dengan pilot, kan sama sebenarnya driver sama pilot. Tapi pilot tuh nggak pernah dilecehkan, saya bilang. Pramugari pilot tuh nggak pernah dilecehkan, kan? Iya kan? Iya. Enggak. Betul. Padahal accident rate-nya itu driver mobil lebih tinggi. Dan nyawanya lebih berharga penumpangnya, kan? Betul. Nah, saya bilang sama mereka, itu kenapa kamu harus profesional. Kalau kamu nggak menghargai dirinya sendiri, bagaimana orang lain menghargai diri kamu, gitu kan. Nah, itu tiap kali kita ketemu driver, kita kan selalu mengadakan kayak seperti kita udah bilang sama mereka, itu kamu nggak jadi driver aja, kamu itu udah jadi personal assistant, ya kan? Yes. Yang paling pusing sekarang cari driver loh, nggak gampang cari driver. Coba kalau kunci rumah dia kopi, iya kan? Itu bahaya itu, iya kan? Nah, contoh itu, ya, jadi di driver kita jelaskan itu namanya masyarakat bawah, ya itu kamu harus touch the heart, gitu lah. Ya kalau touch the heart, sama dengan kurir juga gitu, kita masukin dia bahwa dia nggak ada orang yang begitu lahir maknya bilang bahwa kamu cita-cita jadi kurir lah anak gua gitu, nggak ada kan? Nah, bagaimana kita build yang namanya martabat dia not only a courier gitu ya, jadi mereka adalah seseorang yang mengantarkan momentum. Nah, dari sana kita selalu, kemudian kita selalu menjelaskan bahwa yang namanya kerja itu ibadah ya buat kita, makanya kita boleh dibilang ridernya itu bagus-bagus karena ya itu tadi UMR kita bayar, jaminan sosial kita bayar, ya kita jaminlah mereka supaya merasa tenang lah hidupnya. Nah, dari sana kita juga berikan mereka inisiatif. Jadi kalau mereka produktivitasnya tinggi ya bisa lebih dari UMR. Dan itu yang mengapa dengan sistem teknologi tadi, rider itu bergeraknya hanya 3 km. Jadi nggak terlalu capek, tapi ya produktivitasnya tinggi. Nah itu yang sebenarnya teknologi daripada SFD yang kita gunakan. Yes. Jadi melalui pelayanan yang luar biasa, kemudian kerja ibadah, itu membuat driver itu terus semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, dan kita tentunya, juga ada driver yang untuk disiplin ya. Kita sampai juga driver kayak logistik kita training di tempatnya militer gitu. Itu untuk disiplin. Jadi kalau dia nggak masuk ataupun absen gitu ya, jadi ya mereka harus disiplin. Itu penting, driver tuh disiplin. Nah kemudian tiap 2 tahun kita tarik balik, kita training lagi. Karena kalau driver nggak di training ulang, itu jadi friend sama yang nyewa udah kayak high gitu aja. Jadi driver itu harus soft skill-nya. Jadi terus ditanamkan value-value dan training ya Pak ya yang luar biasa kepada mereka supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Nah, jadi kalau kita mau lihat impact-nya apa, pada waktu ada online, ojek online, car online, taksi online itu, nggak ada satu driver ASA pun yang pindah. Ya. Itu yang menyebabkan kita juga merasa ikatan dengan mereka itu is a family gitu. Yes, very good. Nah, kemudian Pak, dengan jumlah driver yang sangat banyak, jumlah kurir yang sangat banyak, tentunya perlu adanya sistem monitoring dan kontrol terhadap performance mereka, mulai dari performance SLA, service level agreement, dan juga kepuasan nasabah. Nah, bagaimana Bapak melakukan kontrol kepada para driver dan kurir tersebut dari ASA, dan juga tentunya bagaimana memberikan penilaian ataupun bonus insentif kepada
para driver dan kurir di sana untuk terus memberikan pelayanan terbaik dari sisi monitoring. Oke. Jadi kalau driver itu tadi, saya bagi dua ya. Kalau driver itu soft skill-nya penting. Ya. Nah, itu kita selalu melakukan survei. Nah, surveinya tidak dilakukan dengan ini pakai digital. Jadi usernya dikirimin di interview by phone ya. Kemudian ada juga yang pakai WhatsApp gitu kan. Bagaimana mereka menilai driver kita. Nah, itu kontrolnya ya. Karena mereka ada di luar, kita susah kontrol itu. Jadi groomingnya bagaimana, kan kita ada seragam, ada kalau merokok bagaimana, itu semua kita ada kontrolnya. Ya, jadi kalau ada penyewaan yang komplain, itu yang pertama kita beresin dulu. Nah, untuk kurir kita kan kalau kurir ini kan beredarnya terus ya. Jadi kurir itu sebenarnya kita nggak mau jadi polisi. Ya, saya kalau kerja ya pikirin pokoknya semua orang itu mestinya niatnya baik ya, nggak ada yang aneh-aneh lah. Tapi itu harus bisa benar-benar yang disentuh itu hatinya ya. Jadi misalnya contoh dengan melakukan town hall meeting antara manajemen dengan kurir ya kan, kemudian dari koordinatornya ke kurir, masalah-masalah yang ada apa itu di settle ya. Kemudian dengan teknologi kita kontrolnya gitu. Jadi dari sana mereka tahu trackingnya. Nah, kita punya parcel itu bisa di trackingnya bukan online tapi real time. Jadi dia pick up jam berapa, deliver jam berapa, barangnya ada bina, bisa di tracking real time. Ya. Kalau yang lain mungkin pakai online lah, itu masih diketik dulu, ya kan? Kalau kita ini nggak usah ngetik. Jadi si kurir datang ke customer, ya, ke seller atau buyer bawa timbangan sama printer. Wow. Udah digital, jadi kalau salah alamat ya berarti yang pesennya yang suruh ngirim ini udah salah ngetik gitu kan. Betul. Itu sebenarnya kontrol di situ. Jadi harusnya kita lagi monitoring terus secara itu. Oke. Kemudian berkaitan tentang target nih Pak. Target dari pendapatan laba bersih untuk emiten ASA dan juga pendapatan revenue dari perusahaan ASA di tahun 2020 ini. Tentunya COVID-19 ini banyak menghambat bisnis untuk melakukan ekspansi maupun melakukan distribusi segala macam yang tentunya menghambat dari bisnis ASA itu sendiri. Nah, untuk target earnings dan juga target revenue di tahun 2020 ini, bagaimana proyeksi Bapak terhadap tahun 2020 ini? Oke. Jadi kalau 2020 ini kita sih pasti masih untung ya. Mungkin sekitar first semester ini kita punya profit ya around maybe 40 sampai di antara 40 masih 40 miliar lah semester 1 ya. Antara itulah range ya. Tapi kalau untuk semester 2 kita ini kan juga masih menghitung ya dampak Covid bagaimana. Tapi sebagai gambaran kita memang kalau capex-nya tidak berhenti. Jadi kita tuh rencana beli mobil kira-kira 800 miliar. Ya, kira-kira 4.000 mobil akan kita beli. Ya, artinya marketnya ada. Ya. Kemudian untuk Antaraja kita juga akan nambah kurir. Kemudian kurir-kurir itu buka cabang di kota-kota yang lebih second tier. Jadi level keempat kota-kota kecil kita juga set up sistemnya. Kemudian kita juga punya yang namanya e-fulfillment atau titip aja. Apa itu titip aja? Jadi kita itu menyiapkan gudang-gudang. Untuk seller itu kan kalau jualan barang tiap hari datang ke rumahnya terus kan. Betul. Ambil, ngirim, ambil. Nah, sekarang kan kita yang manage itu. Jadi stok di dia ada di kita, di gudang kita. Ya. Sehingga pada waktu ada orang pesan, itu langsung di link kita yang manage inventory-nya. Jadi orang si drivernya, ridernya kan nggak datang ke rumah dia terus. Kalau jualan 10 kan 10 orang datang gitu kan. Betul. Nah kalau ini kan kalau di gudangnya di kita, itu langsung bisa dikirim ke 10 destinasi, kurirnya hanya ke gudang di sebelah gitu kan. Nah itu kita bikin bisnis yang namanya titip aja ya. Nah itu sebenarnya bisnis yang kita sudah mulai tahun lalu. Jadi baru starting ya di Medan sama di Jakarta. Oke. Karena kalau misalnya ngirim barang satu persatu mahalnya kan luar biasa itu. Betul. Jadi dengan adanya gudang di Medan itu seller itu bisa ngirim naruh barangnya di Medan, delivery-nya bisa langsung one day atau same day kan gitu.
Betul, betul. Jadi itu membantu untuk UKM tuh bisa memenuhi pelayanan seperti itu. Costnya akan jadi lebih murah, kirimnya bak, kalau enggak akan satu-satu kayak pesawat. Yes, betul banget. Oke, kemudian berkaitan tentang pilar bisnis yang lain, Pak. Sewa kendaraan dan mobil penumpang. Di tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami peningkatan cukup signifikan, hampir 10%. Q1 2019 dibandingkan dengan Q1 2020. Nah, saat ini sewa kendaraan masih menjadi revenue stream paling besar untuk ASA. Nah, strategi kedepannya untuk sewa kendaraan ini, bagaimana kita melakukan approach ke perusahaan-perusahaan baru atau ke pemerintahan supaya jasa sewa mobil ini juga terus meningkat, walaupun kedepannya 60% ditargetkan tetap menjadi jasa pengiriman. Oke, jadi begini, kalau hidup makin susah, orang kan mulai berpikir lebih efisien kan? Betul. Ya. Jadi kalau misalnya you punya modal limited gitu, mau ngembangin bisnis, ngapain beli mobil kan gitu kan? Kan mendingan uang yang ada dipakai untuk core bisnisnya kan? Betul. Kembangkan bisnis yang ada. Kalau ada yang memberikan pelayanan transportasi, bayarnya bulanan kan nggak usah pusing, ya kan? Oke. Manpowernya juga lebih sedikit kan gitu kan? Nah itu bisa terjadi efisiensi di situ. Jadi semakin sulit bisnisnya, itu orang mulai berpikir lebih rasional. Ya. Betul. Nah, yang kedua dengan government itu kan seringkali kejadian misalnya di daerah-daerah gitu, itu kan pemda-pemda itu kan pejabatnya dapat mobil, ya. Tapi begitu sudah masanya selesai, gimana mobilnya? Dibawa sama pejabat yang lama kan? Betul. Akhirnya kebutuhannya ada adalah kita jelaskan kepada mereka seperti itu, sehingga sekarang mulai banyak pemda-pemda yang mulai menyewa mobil. Oke. Ya kan? Itu yang kita harus marketnya seperti itu, dan kebetulan memang sekarang kan memang government ini lebih melalui e-katalog segala macam itu, kita lebih berani gitu. Ya, kalau dulu ya agak takut-takut lah kalau yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah very transparan ya pakai e-katalog, jadi ya udah budgetnya ada, terus kemudian harganya transparan, ya kita lakukan. Itu cukup lumayan, market itu new market lah kalau menurut saya. Jadi pemerintah sudah mulai mengumpulkan yang clean government, ya mulailah kita masuk. Yes. Jadi buat pemerintah lebih gak pusing, budgetnya kan udah pasti 4 tahun, cost yang harus keluar tiap bulan berapa, nggak ada biaya-biaya mendadak kan. Kalau Yes. nggak misalnya nih satu bank ya, di satu kota kecil kayak Bank Dia gitu, dia cuma punya 4-5 mobil, harus ada satu orang GA yang ngurusin general affair, yang ngurusin STNK, asuransi, servis, ganti ban, segala macam, accident, kan harus ada orang. Betul, betul. Kalau sekarang dia itu mobilnya ASA, ya udah panggil ASA, beresin lah. Kalau Betul. tabrakan ya kan mobil pengganti kan gitu. Jadi bisnis dia nggak terganggu sama sekali. Agree Pak, setuju banget Pak. Apalagi COVID gini kan kita mau keluarin capital kan agak mikir-mikir ya Pak ya, buat para pebisnis. Iya. Tentunya mereka pasti pilih sewa. Kalau mobilnya rusak, diganti mobil yang lain. Terus udah ada drivernya, nggak perlu capek-capek nyetir, bisa meeting di mobil dan lebih efisien tentunya Pak ya, betul banget. Nah sekarang kalau boleh tahu coverage-nya di berapa kota Pak untuk car rental ini? Kita ada hampir seluruh kota di Indonesia kita layani. Tapi kita ada 17 cabang besar, ada 17 service point. Jadi kira-kira ada 34 outlet seluruh Indonesia. Tapi kita ngelayanin sampai di Irian, segala macam juga kita layani. Oke, hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia Pak ya? Iya, karena kalau misalnya kita nggak bisa cover itu ya, customer yang national wise ya nggak mau gitu kan. Masa cuma satu kabupaten aja tinggal ada satu departemen kan, nggak mau mereka. Oke, ada target nggak untuk penambahan outlet ke depannya dari ASA sendiri? Jadi gini, kalau saat ini kan lagi COVID ya, kita masih belum dulu. Jadi kalau untuk tambah target ya kita biasanya kirim service car. Jadi kalau ada kota, misalnya di kota yang terdekat itu, kita ada cabang, nah kita lakukan, kita kirim service car. Ya. Jadi itu yang kita handle. Oke. Kemudian berkaitan tentang integrasi Pak.
integrasi antara outlet-outlet yang Bapak miliki di 34 kota tersebut dengan antar aja. Apakah itu bisa dilakukan integrasi, Pak, supaya betul nanti lebih efisien ke depannya dalam melakukan 4 pilar bisnis ini? Ya, bisa. Jadi terutama yang di logistik ya. Nah, logistik untuk ngangkut barang itu kan biasanya siang hari, ya kan? Kalau ngangkut barang-barangnya e-commerce itu malam hari, ya kan? Karena Betul. kalau pagi kan kurirnya udah bergerak gitu kan. Kalau malam kan ngambil dan deliver sorting gitu. Nah, jadi ini kita bisa manfaatkan logistik dari tracking dan plan-nya itu siang dan malam. Karena biaya daripada mobil ini yang terbesar kan satu bunga, kedua kan depresiasi. Jadi Betul. kalau you punya aset yang nilainya tinggi, aset ini harus kerja 24 jam seharusnya. Ya. Supaya apa? Duitnya cepat balik gitu. Betul. Kalau aset yang nilai asetnya tinggi, kemudian dipakai cuma 3 jam, 4 jam, ya mubazir. Wish itu kalau menurut saya. Ya. Jadi itu, jadi kalau kita punya aset gede, ya harus dimanfaatkan 24 jam. Gitu. Oke, mantap sekali Pak. Ini kita bersyukur banget nih Pak, kita udah tahu lebih dalam mengenai asa bisnis pilarnya seperti apa, kemudian detail-detail di masing-masing pilar bisnis yang dilakukan oleh Asa Group. Nah, ya. Sebagai investor kita juga pengen tahu Pak, proyeksi 5 tahun ke depan ekspansi apa yang akan dilakukan ASSA dan juga kira-kira proyeksi revenue dan juga bottom line-nya nanti akan seperti apa, sehingga itu akan meyakinkan kami sebagai seorang investor untuk berinvestasi di saham Ini. Jadi mungkin saya nggak bisa jelaskan semua dulu ya. Yeah. Tapi kalau seperti yang Antaraja itu, kita ya targetnya 5 tahun ke depan itu ngirim parcelnya adalah 2 juta parcel per day. Yeah. Ya. Nah ini memang perlu investasi yang namanya automation. Ya. Yang kedua kita juga nggak boleh tergantung dependent on people. Jadi harus kita mempunyai yang namanya intelligence box, kemudian kreativitasnya harus ada. Kemudian yang kedua, kita itu ingin melakukan yang namanya cross border. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kebetulan kan ada partner yang di China ini adalah perusahaan ekspres. Mereka udah punya network. Nah, kita sedang berpikir apakah UKM kita ini, kalau ngirim barang kan kalau jualan ke China kan susah, atau ke luar negeri kan. Nggak satu kontainer gitu. Nah, kenapa nggak kita konsolidasi, kemudian partner kita yang di sana yang jualan gitu. Ya kan? Nah, itu membuat kita harus bisa ekspor. Ya. Karena itu yang kita ngomong sama mereka, kalau sekarang ini kita kan banyak kan jual e-commerce barang-barang impor. Betul. Saya bilang sama mereka kalau impor terus nggak bisa. Harus ada baliknya. Atau juga kapalnya akan kosong baliknya kalau nggak ada isi kan. Ya, betul. Itu yang misalnya kopi, kemudian buah itu ya, nah itu kan sebenarnya bisa diekspor. Buah manggis saja demandnya tinggi. Itu durian itu sekarang udah diekspor ke sana. Gitu. Betul. Ya, kan? Nah, yang barang-barang buat tropical itu kan eksotik gitu. Contoh ya, keripik-keripik itu laku di sana. Biskuit itu juga laku gitu. Nah, jadi seperti itu. Kopiko itu di sana laku di China. Wah, mantap. Jadi, itu sebenarnya market yang harus kita garap, kita bantu. Jadi kita nggak melulu mikirin bisnis buat kita, tetapi kita harus bantu supaya bisa balance gitu. Betul. Ya, kan? Setuju banget Pak. Jadi kita benar-benar empower. Ya, untuk rental itu tetap growing karena kebutuhannya itu gampang aja ngitungnya. Jadi kalau penjualan mobil itu 1 tahun itu kira-kira 1 juta, ya. Kan marketnya kalau sebelum COVID ya, itu kan 1 juta setahun, ya kan. Mobil itu dipakai kan 8 tahun, ya kan. Ya, 8 tahun. Kalau seandainya 8 tahun, kira-kira kan 8 juta. Ya. Betul. Dari 8 juta itu 40% dibeli oleh korporasi, dibeli perusahaan, 40%. Ya. Nah dari sana berarti kan 40% kali 8 juta kan. Iya. Nah, itu udah berapa juta gitu. Nah, kita kalau ngomong kita di rentalnya bisa memindahkan itu menjadi rental 20% dari yang dibeli korporasi, itu udah jutaan mobilnya yang dibutuhkan. Iya. Nah, cuman masalahnya kalau mau jutaan itu juga nggak mungkin satu player. Mau berapa besar modalnya, ya kan? Makanya kita tetap membutuhkan teman-teman yang di rental bisnis yang lain gitu loh.
Ya, kedua ya, kalau namanya perusahaan biasanya tidak mau kalau ada cuma satu provider kan. Karena Betul, kalau nggak dia nggak bisa adu quality kan. Nah, betul. harus ada dua, gitu, tiga gitu kan. Iya, Nah, iya, baru iya. dari sana orang yang winning itu dari sana. Jadi kalau menurut saya yang namanya competition itu harus ada. Kalau petinju nggak ada sparring partner kan jagoan di mana gitu kan, ya kan. Nah Setuju, itu benar sparring banget, Pak. partner perlu improve gitu, ya. Nah, kita harus improve-nya di sana. Jadi kalau kita nggak usah takut persaingan, malah harus bantu, ya kan. Kalau perlu kita ya bantu. Kenapa? Kalau industri ini ada yang kolaps, ya, ada teman kita ya, yang kolaps gitu, itu bank akan melihat ini sebagai bisnis yang riskan kan, ya. Betul. Jadi industri ini jadi cacat kan gitu. Jadi industri nanti naik lagi kan. Iya, iya. Jadi Setuju banget, bisnis Pak. ini adalah ada dua faktor kos yang terbesar. Satu adalah depresiasi, kedua adalah tingkat bunga. Karena capital expenditure-nya tinggi. Jadi tingkat bunga harus dapat yang rendah. Kenapa? Karena ini kan bisnisnya heavy asset. Jadi capital intensif. Yang kedua, dengan adanya biaya depresiasi, kita harus milih kapan momentum tepat untuk jual mobil, kan gitu. Ya, Karena liquidity-nya butuh untuk bayar loan-nya. Nah, kemudian juga harus lihat barang yang dibeli juga harusnya gampang dijual. Ya kalau misalnya saya beli mobil-mobil yang Eropa ya kan perlu pengalaman, perlu experience yang harus bertahun-tahun kita dalamin baru bisa melakukan memilah-milah. yes. Contoh Kalau misalnya, kalau saya dikasih order, 4.000 unit untuk 4x4 mobil tambang, saya tolak. Gitu. Ya kan? Kenapa? iya betul. Ya pemakaian di tambang heavy, ya kan? Saya nggak mungkin terus bisa melayani, harus servis mobil di site, kan? Kalau Iya, servis levelnya nggak bisa dipenuhin, mendingan kita tolak. Terus kalau setuju. kembali 4 tahun, selesai semua 4.000 mobil 4x4, bagaimana jualnya? Setuju, Ya kan? setuju. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita harus manage ini semua. Jadi, ya itu ya. Jika dapat order juga belum tentu kita terima. Ya, kita harus lihat pemakaiannya, lokasinya di mana, kita bisa serving dia apa enggak. Gitu. Betul, Pak. Daripada mengganggu existing bisnis yang ada ya, Pak ya. Jadi kita harus pertimbangkan Ya, secara matang-matang ketika kita menerima tawaran ya, juga ya, Pak ya. iya. Jadi mobil kita itu 4 tahun kita jual, kecuali truk ya. Kalau truk itu 7 tahun. Nah, itu selalu harus bagus ataupun jelek tetap jual. Nah, orang kenapa harus 4 tahun? Karena pada waktu tahun keempat ini adalah orang masih mau beli pakai lagi 4 tahun. Kalau you extend sampai 6 tahun sampai 7 tahun, satu biaya maintenance akan tinggi, yang kedua ya nilai jualnya ya nggak bagus-bagus amat. Biaya perawatannya biaya perawatannya akan tinggi. Terus customernya komplain terus kalau mau Iya, waktunya ganti betul. mesin. Jadi 4 tahun ya kita maunya kayak SQ lah. 4 tahun ganti, 4 tahun ganti. Oke, Pak. Mudah-mudahan bisnis Asa terus lancar, Pak ya, dan investor-investor dari Sukor Sekuritas, Cuan Troopers juga bisa mulai investasi di Asa karena bisnis model yang luar biasa bagus, dan tentunya mudah-mudahan bisnis Pak Projo juga akan semakin besar ke depannya dengan Asa, Pak. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara malam hari ini, karena tinggal 5 menit lagi, ada closing statement yang perlu disampaikan kepada teman-teman Sukor Cuan Troopers tidak, Pak? Oke, gini. Jadi kalau seperti ASA ini, satu kita kan melihat bisnis ini asetnya tinggi ya. Tapi aset ASA itu adalah aset yang liquid, berupa mobil-mobil yang seperti Avanza, sehingga yang kalau saya mau jual besok hari ini udah ada di depan rumah yang nawar gitu kan. Nah, itu likuiditasnya seperti itu. Kita bukan seperti perusahaan-perusahaan yang invest kemudian jadi aset gitu ya. Kita ini aset gitu kan. Nah, Ya, itu. Yang kedua, bisnis ini memang melayaninya B2B. Ya. B2B itu lebih stabil. Jadi kalau kita bandingkan seperti Hertz itu, mungkin teman-teman udah dengar kayak Hertz gitu kan. Itu kan rental mobil juga. betul, Tapi mereka Hertz. itu short term, ya kan, ke retail. Di ASA ini utilisasinya 94%, 93-94%. Jadi mobil nggak ada yang idle, cuma 5%. Bisnis ini nggak bisa 100%. Kenapa? Karena 5%-nya itu stok buat nanti kalau ada yang mogok, ada yang tidak rusak gitu kan, tabrakan,
itu harus ada 5% reserve untuk supaya menggantikan itu. Jadi kalau di sini bisnis ini utilisasinya sangat penting. Jadi asetnya tinggi. Kedua stable kan. Nah itu customernya kita milih. Jadi tidak semua customer yang datang ke ASA kita ambil, enggak. Kita itu seperti kayak banking. Jadi ada risk manajemennya, ya ada kredit scoringnya. Ya karena itu aset kita di tangan mereka kan. Jadi benar-benar ada kredit scoring, collectionnya bagaimana. Kemudian bisnis lelang itu adalah lelang mobil kita harus menjadi nomor 1. Ya karena ini kebutuhan. Pedagang mobil itu kalau mau cari resources dari mana? Coba, kan nggak ada, mau cari beli mobil, pedagang mobil, dealer mobil gitu ya, mobil bekas ya. Mau beli dari mana? Kalau kecuali Tuhan yang ngarahin dia, penjual mau ke tempat dia kan. Benar nggak? Kalau makanya lelang ini adalah salah satu resourcing sumber kan. Bahwa kalau saya mau jual mobil bekas, ya carinya di situ. Nah, yang ketiga, itu perusahaan lelang ini bagus untuk mereka pedagang mobil yang stoknya nggak bisa di-clear, nggak laku-laku. Dia lelang mungkin pembeli yang di daerah lain, banyak yang cari tipe itu, gitu kan. Nah, dia kan nggak bisa kalau daerahnya beda. Nah, itu jadi clearing house. Ya kan? Jadi balai lelang itu jadi clearing house. Nah, itu bisnis-bisnis yang ke depan itu masih banyak yang bisa digali dari seperti bridging financing, segala macam itu masih ada yang dikembangkan nanti di auction itu. Jadi itu sistem yang baru. Ya. Kemudian yang antara aja ya kita ngikut angin, pasti growing dengan teknologi itu. Jadi menurut saya ketiga pilar bisnis ini sangat solid untuk asa ke depannya gitu. Jadi semua itu hanya satu. Menurut saya filosofinya adalah trust. Ya. Jadi kalau kita terhadap bawahan, terhadap investor, terhadap pemegang saham, terhadap bank, semua itu harus ada trust, harus bisa dipercaya. Modalnya cuma itu. Ya. Jadi kalau kita nggak ada trust, nggak ada integrity, udah nggak usah bisnis lah, yang lain nggak usah cerita deh. Ya, jadi saya sih prinsipnya seperti itu. Yes, terima kasih Pak Projo buat waktu yang malam hari ini. Dan pertanyaan terakhir nih, bonus. Is it time to invest di stock market, terutama di ASA? Karena year to date, IHSG udah turun 18-20% dan ASA udah turun hampir 30%. Jadi kalau lihat, jadi kan harus lihat bisnis modelnya ya. ASA itu yang bagian besar, ada juga yang tren kedepannya kan akan menjadi ke arah logistik juga, ya kan. Nah, logistik itu adalah seksi buat investor asing. Ya. Jadi bisnis logistik itu adalah bisnis yang tidak mudah untuk switching. Switching vendor itu tidak mudah, ya. Satu dari segi quality, network, itu susah lah. Jadi walaupun marginnya tipis, tetapi volume base. Ya. Kalau volumenya besar, kamu dengan teknologi yang bagus, bisa untung di situ. Jadi kalau menurut saya ke depan ya itu masih murah. Kalau menurut saya sih 500 sih masih murah. Oke, Pak Projo, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat malam. Sehat selalu Pak buat keluarga dan sama-sama. Buat tim sukses supaya tuan semua ya. Yes, betul. Dan buat Pak Projo dan tim, nanti kita akan kirimkan support cuan terus ini juga Pak. Mudah-mudahan bisa memprotek Bapak Ibu atas